Pada bulan Juli sampai dengan Agustus 2024, kami dari kelompok 64 Gelombang 3 melakukan PMM Baktikun Negeri yang berlokasi di Dusun Sadang, Desa Karangtengah Prandon, Kabupaten Ngawi. Melalui kegiatan ini, kami memiliki 3 program kerja utama yang melibatkan desa dan sekolah. Program kerja yang pertama adalah digitalisasi UMKM keripik tempe di Dusun Sadang. Setelah pembukaan, kami melakukan rembukan tentang proker yang akan kami lakukan. Nah, kemudian setelah di ACC keesokan harinya, kelompok 64 melakukan profiling. Profiling ini digunakan untuk mendata siapa saja ibu-ibu UMKM yang bersedia untuk mengikuti sosialisasi kami. Nah, sosialisasi tentang digital marketing. Nah, metode yang kami gunakan untuk profiling yaitu door to door, mendata satu persatu dari rumah ke rumah, serta memberikan beberapa pertanyaan kepada ibu-ibu rumah tangga. Kemudian, hari pelaksanaan sosialisasi tempatnya berada di Balai Desa Karangtengah Prandon yang dilakukan di sore hari. Kami membawakan sosialisasi yaitu tentang digital marketing. Nggak cuma hanya sosialisasi saja, tapi nanti ada juga prakteknya tentang TikTok Shop. Di sini yang membawakan sosialisasi yaitu saya sendiri, Ivan, tentang digital marketing. Untuk ibu-ibu yang datang di sini ya lumayan banyak dan lumayan aktif ibu-ibunya untuk bertanya, untuk menjawab pertanyaan. Di situ lumayan aktif. Kita akan membuatkan akun TikTok Shop untuk ibu-ibu rumah tangga yang mempunyai usaha keripik tempe untuk memasarkan produk mereka. Dan juga di sini ibu-ibu rumah tangga akan diajarkan bagaimana cara mengupload produknya dan juga bagaimana cara mengisi agar produknya itu dapat muncul di FYP di TikTok mereka. Setelah kemarin kita memberikan sosialisasi mengenai digital marketing, di sini kita akan memberikan output yaitu membuatkan akun TikTok Shop. Program kerja yang kedua adalah melakukan sosialisasi anti-bullying kepada siswa-siswi kelas 1 sampai dengan 6 dan membuat pojok baca di SDN Karangtengah Prandon 1. Ada kegiatan sosialisasi mengenai anti-bullying atau stop bullying dari anak SD kelas 1 sampai kelas 6, di mana tim PMM memberikan sosialisasi pengarahan. Kita juga mengadakan kegiatan yang menyenangkan seperti permainan game, ada juga tentang kegiatan tepuk anti-bully dan lain sebagainya. Sosialisasi dilaksanakan dalam 2 sesi. Sesi yang pertama dibawakan oleh Novita dan Inas dengan murid kelas 1 sampai dengan 3 yang menjadi pesertanya. Pada sesi ini, para murid banyak diajak untuk melakukan tepuk anti-bullying dan bernyanyi. Kemudian, pada sesi kedua dibawakan oleh Ivan dan Gilang dengan murid kelas 4 sampai dengan 6 sebagai pesertanya. Pada akhir sesi kedua, dilakukan mini games yang melibatkan 6 peserta yang berpasangan. Mereka bermain game tebak-tebakan dan yang bisa menebak paling banyak dengan benar akan diberikan hadiah di akhir sesi.
Selain itu, kita juga ikut membersamai guru dalam melakukan dekorasi pojok baca yang ada di perpustakaan di SD 01 Karangtengah Brandon. Nah, kegiatan ini kita laksanakan dan bekerja sama dengan guru, kepala sekolah, serta guru penanggung jawab SD itu sendiri. Kegiatannya sangat asik kan? Di sini, kami membuatkan banner yang bertuliskan perpustakaan pada bagian depan bangunan dan di dalam ruangan karena pada saat itu pihak sekolah belum memiliki papan nama yang menunjukkan bahwa itu adalah gedung perpustakaan. Lalu, di bagian dalam ruangan, kami membuat beberapa dekorasi yang menarik dengan tujuan menarik minat siswa dan siswi untuk berkunjung ke perpustakaan. Selanjutnya, kelompok 64 melakukan kegiatan di SMA Muhammadiyah 1 Ngawi. Di sini, kelompok 64 melakukan dua kegiatan yang berbeda. Yang pertama adalah pelatihan dan yang kedua adalah sosialisasi terkait universitas. Kegiatan pelatihan sendiri dilaksanakan dalam 2 hari berturut-turut dengan membawakan 2 tema yang berbeda. Pelatihan ini juga ditujukan untuk organisasi IPM atau Ikatan Pelajar Muhammadiyah yang ada di SMA Muhammadiyah 1 Ngawi. Pelatihan hari pertama membawakan tema tentang kepemimpinan yang dibawakan oleh Kak Ivan dengan menjelaskan apa itu pemimpin, apa bedanya dengan kepemimpinan, keterampilan apa saja yang harus dimiliki seorang pemimpin, serta Kak Ivan juga membuka sesi tanya jawab pada kegiatan hari pertama. Selanjutnya pada pelatihan hari kedua dilakukan oleh Kak Novita, di mana Kak Novita menjelaskan tentang apa itu kerjasama tim, mengapa kerjasama tim itu penting, bagaimana sih cara meningkatkan kerjasama tim, serta Kak Novita juga memberikan studi kasus untuk para peserta bisa mengidentifikasi dan mengaitkan studi kasus itu dengan materi yang sudah Kak Novita jelaskan. Selanjutnya, kegiatan yang dilakukan adalah sosialisasi terkait Universitas Muhammadiyah Malang. Yang bertanggung jawab dalam mengisi kegiatan sosialisasi adalah Kak Gilang dan juga Kak Inas. Kegiatan ini dihadiri oleh peserta atau siswa dari kelas 10 hingga kelas 12 yang ada di SMA Muhammadiyah 1 Ngawi. Kegiatan ini merupakan kegiatan edukasi dan pemberian informasi mengenai apa itu UMM, ada apa saja sih fakultas yang ada di UMM, akreditasi apa saja, serta bagaimana cara mendaftar dan juga prestasi dan jejaring yang dimiliki oleh Universitas Muhammadiyah Malang. Alhamdulillah bisa bertemu dengan kakak-kakak, bisa mengenal kakak-kakaknya, dan saya bisa lebih mengetahui materi kepemimpinan tadi dan cara kerjasama dengan baik. Dari materi tadi saya dapat menemukan solusi yang baik dari kakak-kakaknya. Alhamdulillah tadi juga bisa sharing dari kakak-kakaknya dan alhamdulillah jawabannya sangat memuaskan dan itu relate sekali dengan kehidupan saya di SMA ini. Itu dia 3 program kerja utama kelompok 64 yang telah dilaksanakan di Desa Karangtengah Brandon, SDN Karangtengah Brandon 1, dan SMA Muhammadiyah 1 Ngawi. Selanjutnya, kita akan melihat proses pembuatan keripik tempe oleh salah satu UMKM di Dusun Sadang, yaitu keripik tempe Diva. Saya Bu Puji, owner keripik tempe Diva yang tinggal di Sadang, Desa Karangtengah Brandon, Ngawi. Pembuatan keripik tempe itu pertama, untuk hari pertama itu kita rebus kedelainya pagi sekitar jam 8. Nanti kalau kedelai itu udah menggelembung, udah besar-besar,
artinya udah matang untuk kita proses lebih lanjut di seleb itu. Kita seleb dengan proses di seleb lalu dibersihkan, dipisah dari kedelai sama kulitnya. Itu aja, simple. Paling jalan 1 jam sudah selesai, direndam untuk 1 malam. Di hari kedua yang bahan sudah serendam 1 malam itu kita rebus kembali. Tapi pagi sebelum direbus dicuci. Untuk alat-alatnya juga harus bersih, kalau nggak bersih itu nggak bikin jadi. Nah, dari airnya pun kalau ada kandungan garamnya, prosesnya agak sulit. Kendalanya di situ. Terus hari kedua itu sekitar jam 9 pagi sudah matang. Akhirnya didiamkan sampai ditiris. Nanti jam 3 difermentasi, sudah dikemas di plastik, dikasih lubang untuk sirkulasi udaranya. Tunggu hari kedua, hari ketiga sama hari keempat itu sudah jadi. Kalau untuk tempe itu, untuk bahannya harus lebih padat. Kalau tempe sayur tidak perlu, jadi tetap ada rongga-rongga jamurnya itu. Kalau untuk keripiknya harus lebih padat. Gitu. Untuk pemotongannya lebih bagus hasilnya. Kalau situasi ada mau jalan-jalan itu yang lihat pasar juga ya, kalau sepi biasa 25. Tapi kalau di waktu ramai bisa sampai 50. Kalau situasi slow itu menyesuaikan orderan. Tapi kalau menjelang lebaran kita hampir 2 bulan full dan itu tenaga kerja harus nambah. Itu awal saya bikin keripik tempe itu karena dulu saya kerja di Jakarta. Ada pengurangan karyawan, mau tidak mau harus pulang kampung. Idenya karena dulu simbah nenek moyang kita, simbah ibu itu usaha tempe sayur. Usaha tempe sayur. Terus di sekeliling kita juga orang 1-2 bikin keripik tempe yang kemungkinan pencetus pemikiran itu kadang kalau di waktu pasar sepi tempe itu masih bawa pulang. Itu akhirnya mbah-mbah itu punya pikiran kenapa nggak digoreng aja biar dia nggak membuang, nggak sia-sia. Kenapa dikasih nama Diva? Insya Allah bisa langgeng, itu nama anak saya Ragil. Semoga bisa langgeng usaha ini, bisa menghidupi keluarga, bisa ada generasi penerusnya. Jangan malu jadi wirausaha ya. Itu juga kalau kita telaten, kita tekun, kita usaha, kita doa, bisa menghidupi keluarga. Itu saja.